Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya sampaikan salam. Marilah pada sore hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat video ini untuk menjadi satu tuntunan di dalam ibadah kita, yaitu ibadah doa pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya diberikan tema Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong di dalam segala persoalan kehidupan kita. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 91 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, firman ini memberikan satu janji atau Tuhan memberikan janji terhadap bagaimana kita hidup di dunia ini, yaitu orang-orang yang menempatkan diri di dalam perlindungan Tuhan, orang-orang yang membuat Tuhan itu sebagai tempat perteduhan, sebagai tempat perlindungan, maka Tuhan itu akan memberikan pertolongan, Tuhan akan menjaga, memberikan penyelamatan terhadap kehidupan kita di dunia ini. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan ini menyampaikan walau 1.000 orang rebah dan 10.000 orang rebah di sebelah sisi kanan kirimu, tetapi kita orang-orang di dalam Tuhan itu hanya cukup menonton saja. Nah, apakah hal itu bisa terjadi? Apakah firman ini bisa terbukti di dalam kehidupan kita? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak ada yang salah, dan firman Tuhan tidak ada yang meleset. Firman Tuhan semuanya adalah ya dan amin. Tergantung bagaimana kita ini menempatkan diri di hadapan Tuhan. Apakah nanti penempatan diri kita kepada Tuhan itu bisa menghasilkan seperti yang dikatakan firman, atau justru kita itu tidak bisa menempatkan diri sehingga seolah-olah apa yang diperkatakan oleh firman ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, pertanyaannya ialah sekarang kita harus menilai diri kita dulu. Ya. Kalau janjinya Tuhan sudah jelas, ya, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita. Sebab itu adalah Allah yang disebut sebagai Immanuel. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Dan kita tidak akan terkena masalah apa-apa. Tapi kenyataannya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Masih banyak orang-orang yang belum bisa menikmati apa yang dikatakan oleh janjinya Tuhan ini. Ya, terpujilah nama Tuhan. Sekarang mari kita baca di dalam ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, ini yang pertama harus kita kerjakan. Bagaimana hidup kita ini menempatkan Tuhan itu benar-benar sebagai tempat perlindungan. Menempatkan Tuhan sebagai benar-benar tempat perlindungan itu adalah kita tidak berharap kepada yang lain-lain. Ya. Ini berbicara tentang iman, saudara. Bukan berbicara tentang apa yang kita perbuat di dunia. Tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, tentunya kita harus menempatkan diri sebagai orang yang benar. Ya. Berbicara tentang iman, kita berbicara tentang kebenaran. Ya. Bagaimana kita akan menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kalau hidup kita belum benar? Belum menjadi orang yang dapat melakukan firman Tuhan.
itu tidak akan mungkin kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Nah, jadi yang harus kita kerjakan dulu, secara iman, kita harus menjadi orang yang benar dulu. Baru membuat Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, membuat Tuhan itu sebagai tempat yang maha tinggi. Ya. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 10, kalau kita baca lagi, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini hasilnya orang yang menempatkan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Nah, kenapa kita bisa menikmati atau kenapa kita bisa terhindar dari malapetaka? Kenapa kita bisa terhindar dari tulah yang hari-hari ini, saat-saat ini sedang merebak luar biasa? Setiap hari kita mendengar kematian ada di sebelah kiri kanan kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap hari, setiap waktu, mendengar berita orang mati, orang meninggal di sebelah kiri, di sebelah kanan kita, muka, belakang kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau kita bisa menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka kita hanya menontonnya saja. Kenapa? Ayo kita baca ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ini yang membuat kita akan menjadi penonton saja. Yaitu kalau malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan untuk menjaga kehidupan keluarga kita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya malaikat-malaikat Tuhan ini bisa menjaga kita? Bagaimana supaya malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kita? Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun firman Tuhan mengatakan seperti ini, tetapi kalau kita tidak menjadi orang yang layak untuk dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan, itu pun kita hanya melihat firman Tuhan ini sebagai isapan jempol saja. Tetapi kalau kita menjadi orang yang secara iman, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang dapat menempatkan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga di dalam seisi keluarga kita. Jadi pertanyaannya, atau apa yang harus kita kerjakan sekarang, yaitu mengubah atau menjadikan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Ya, menjadi orang yang benar dan kita menjadi orang yang dapat berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Sekarang saya akan mengajak sidang jemaat untuk membaca di dalam Mazmur 91 ayat 14. Ini yang menjadikan cara bagaimana supaya malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga keluarga kita. Ya, Mazmur 91 ayat 14. Ini kuncinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Terpujilah nama Tuhan. Ada dua hal sidang jemaat yang kasih Tuhan, yaitu kita harus menempatkan diri sebagai orang-orang yang melekat pada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal nama Tuhan. Ya, mengenal nama Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita bahas bagaimana sih orang yang melekat pada Tuhan itu. Ya. Melekat itu menunjukkan satu keadaan yang menjadi satu. Jadi sudah tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Melekat, menempel, menjadi satu. Ya, jadi sudah tidak ada jarak lagi. Itu adalah kata-kata melekat. Ya. Beda dengan berdampingan, beda dengan bersama. Tapi melekat ini sudah luar biasa. Itu sebabnya orang yang melekat pada Tuhan, Tuhan tadi mengatakan, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya.
Jadi orang-orang yang melekat pada Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhan itulah yang akan diperintahkan oleh Tuhan untuk membentenginya, untuk meluputkannya, ya, dari segala mara bahaya yang kita hadapi di dunia ini. Ini adalah janji Tuhan terhadap bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi firman Tuhan ini sesuai dengan keadaan saat ini. Kita semua melihat, ya, kembali saya katakan, bagaimana situasi zaman COVID-19 ini. Banyak orang takut, banyak orang khawatir, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sebagai umat-umat pilihan Allah, mari kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Supaya malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita, untuk meluputkannya dari serangan-serangan virus corona, COVID-19, dan untuk membentengi seluruh keluarga kita. Ya, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kategori orang yang melekat pada Tuhan itu? Bagaimana sih orang yang melekat pada Tuhan itu? Ya, mari kita baca Mazmur 84 ayat 4 sampai 6. Mazmur 84 ayat 4 sampai 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat menjaga ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Luar biasa. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara sedang jemaat yang kasih Tuhan, di dalam kita menghadapi hari-hari situasi merebaknya COVID-19 ini, janganlah kita terlalu ketakutan. Tetapi marilah kita justru semakin melekatkan diri kepada Tuhan. Nah, perkara untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh, itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita menjadi orang yang dapat menjaga pola hidup kita, gaya makan kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita, itu tugas kita. Itu tugas kita. Dan tentang penyelamatan dan perlindungan, itu menjadi tugasnya Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan sudah berjanji melindungi, menyelamatkan, menjaga, lalu kita abai terhadap tubuh kita, itu pun salah. Sebab tanggung jawab kita menjaga, merawat tubuh ini, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kedua hal ini, tanggung jawab manusia dan tanggung jawab Allah, itu bisa berjalan bersama-sama. Ya, berbicara lagi tentang melekat kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 4 tadi berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Orang yang diam di rumahmu itu berarti orang yang di dalam zona Allah, di dalam naungan lingkungan Allah. Bukan orang yang di luar rumah Tuhan, tetapi orang yang di dalam rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Itulah yang dikatakan orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Ya, orang yang selalu berada di dalam Tuhan, berada di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah, orang yang terus-menerus memuji-muji Engkau itu adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal. Orang tidak akan bisa memuji Tuhan kalau orang ini belum bisa mengucap syukur. Nah, orang yang dapat memuji Tuhan itu orang yang dapat bersyukur di dalam segala keadaan. Jadi ada dua hal. Jadi berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Ini orang-orang yang tidak pernah keluar dari zona Allah. Orang-orang yang selalu ada di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang selalu ada di dalam Tuhan, orang-orang yang melekat pada Tuhan, segala aspek kehidupannya itu selalu diarahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara hidupnya? Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana jalan-jalan kehidupannya? Apa yang dilakukan? Apa yang diputuskan? Apa yang diperbuat? Itu semuanya itu harus sesuai dengan kategori
Allah, kategori firman. Nah, di saat orang itu sudah berjalan untuk melanggar firman Tuhan, berarti orang ini sudah keluar dari rumah Tuhan. Sebab orang yang diam di rumah Tuhan, tidak ada orang yang berani sembrono. Tidak ada orang yang berani melanggar firman. Jadi orang yang melekat pada Tuhan itu orang yang selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Baik dari perkataannya, baik dari tingkah lakunya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, bagaimana perbuatannya. Semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yaitu orang yang dapat senantiasa selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ya, selalu ada hubungan. Memuji-muji Tuhan selalu ada hubungan terus dengan Tuhan. Tidak ada ruang, tidak ada jarak lagi untuk berpisah dengan Tuhan. Nah, itu namanya melekat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai orang yang melekat. Nah, hasilnya apa? Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka itu adalah lembah yang menakutkan. Lembah yang kelam. Ya, lembah yang penuh dengan misteri. Tetapi kalau kita menjadi orang yang melekat pada Tuhan, maka situasi lembah Baka itu bisa berubah menjadi tempat yang bermata air, tempat yang menyejukkan, tempat yang menyenangkan, yang menyegarkan. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya. Saat ini situasinya banyak orang kembali lagi di dalam situasi COVID-19 ini seperti orang itu dipertontonkan terhadap kematian yang ada di mana-mana. Itulah lembah Baka. Itulah lembah yang menakutkan. Nah, mari kita, selama kita di dalam Tuhan, selama kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan, maka Allah itu akan berdiri sebagai Allah yang dahsyat. Sebagai Allah yang selalu menolong kehidupan kita, memberi perlindungan, memberi keselamatan, bahkan memberi kebahagiaan. Dan yang terakhir tadi dikatakan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya. Jadi kalau orang-orang lain mungkin susah dengan segala hal, tetapi di sini bonus yang luar biasa yang akan diberikan kepada orang yang melekat pada Tuhan, yaitu menyelubunginya dengan berkat. Ya. Berkat, tidak ada orang yang tidak suka dengan berkat. Siapapun orang suka dengan berkat. Nah, untuk itu, mari, kalau kita sudah mengenal Tuhan sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang luar biasa, ya, kita tempatkan dia sebagai tempat perlindungan yang kuat, sebagai tempat perteduhan. Tetapi apa yang harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan dengan benar. Sebab meskipun Allah itu sebagai tempat perlindungan yang teduh, sebagai tempat perlindungan yang kuat, kalau kita tidak bisa menempatkan diri menjadi orang-orang yang harus tahu apa yang harus kita kerjakan, maka itu tidak akan terjadi dengan baik. Itu sebabnya kita harus tetap menjaga hidup kita sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang dapat menempatkan diri di hadapan Tuhan secara benar, secara keimanan. Agar Tuhan itu benar-benar meluputkan, membentengi, melindungi, dan bahkan memberkati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, kita jadikan sebagai kekuatan, sebagai tuntunan, supaya kita tetap terus berharap kepada Tuhan, terus mengerjakan apa yang benar di dalam hidup kita, agar kebahagiaan dan keselamatan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa, seperti kalau kita berdoa di gereja, bagaimana kita berdoa syafaat untuk kegiatan-kegiatan gereja, kepentingan-kepentingan gereja,
berdoa untuk bangsa dan negara, supaya di dalam menyelesaikan kasus COVID-19 ini bisa selesai dan berjalan dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.